Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di pembelajaran online. Hari ini kita sudah sampai pada pembelajaran yang kelima, yaitu tentang kehidupan ekonomi terkait kondisi geografis negara-negara ASEAN. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pagi ini kami datang mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat kesehatan, buat kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya, sampai saat ini kami boleh mengikuti pembelajaran online. Terima kasih Tuhan atas tuntunan dan bimbingan-Mu. Dan hari ini Tuhan kami mohon untuk senantiasa Engkau curahkan hikmat-Mu Tuhan, untuk senantiasa kami boleh menjadi anak-anak yang diberkati, anak-anak yang pintar. Dan bahkan ketika pelajaran disampaikan kami boleh menangkapnya dengan baik dan dengan sempurna. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami siap mengikuti pembelajaran online. Haleluya, amin. Ya, kita belajar tentang kegiatan ekonomi negara di Asia Tenggara. Ya, yang pertama Malaysia. Kegiatan ekonomi utama Malaysia itu meliputi sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, dan industri. Ekonomi Malaysia bergantung pada ekspor bahan mentah, terutama minyak bumi, karet, kelapa sawit, dan kayu. Nah, pertanian menghasilkan padi, sayuran, dan buah-buahan. Selain pertanian, Malaysia juga menghasilkan tanaman perkebunan. Adapun hasil perkebunan di Malaysia antara lain karet, kelapa sawit, dan lada hitam. Selain itu, Malaysia juga menghasilkan kayu dan rotan. Malaysia juga menghasilkan tambang timah terbesar di dunia. Hasil tambang yang lain antara lain minyak bumi, biji besi, bauksit, dan gas alam. Nah, Malaysia memiliki industri alat-alat elektronik, tekstil, dan bahan kimia, dan kerajinan tangan. Malaysia juga memproduksi mobil buatan sendiri yang diberi nama Proton. Nah, Petronas merupakan simbol kemajuan ekonomi Malaysia. Nah, yang kedua, Singapura. Singapura kegiatan ekonominya adalah di sektor perdagangan, industri, dan jasa. Perdagangan di Singapura terbesar di Asia. Hal ini terjadi karena didukung oleh letak Singapura yang strategis, yaitu terletak pada posisi silang jalur lalu lintas pelayaran dari negara-negara di Asia Timur, Asia Barat, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Singapura merupakan negara yang memiliki pelabuhan yang paling ramai di Asia Tenggara. Singapura merupakan negara industri modern yang menghasilkan berbagai macam barang. Untuk memenuhi kebutuhan industrinya, Singapura mengimpor dari negara lain. Yang ketiga, Brunei Darussalam. Kondisi ekonomi negara Brunei Darussalam sangat bergantung pada ekspor minyak bumi dan gas alam. Hasil ekspor tersebut menjadikan negara Brunei Darussalam menjadi negara pendapatan per kapita paling tinggi di Asia Tenggara. Komoditas ekspor utama Brunei Darussalam adalah minyak, gas bumi, karet, lada, dan kulit kerbau. Brunei Darussalam juga mengembangkan pariwisata alam seperti kehidupan di atas kota air dan wisata budaya. Yang keempat, Thailand. Kegiatan ekonomi penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, perdagangan, dan industri. Thailand merupakan negara pengekspor beras. Thailand kaya akan hasil tambang, diantaranya timah, batu bara, seng, dan batuan berharga lainnya. Adapun sektor jasa yang berkembang di Thailand yaitu antara lain sektor industri pariwisata. Tempat wisata seperti Bangkok dan Pattaya banyak dikunjungi oleh wisatawan. Lebih dari 9 juta wisatawan berkunjung ke Thailand setiap tahunnya. Ya,
kelima, Myanmar. Myanmar merupakan negara agraris. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi penduduk yang utama adalah sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hasil sektor agraris yang utama adalah padi, kacang-kacangan, jagung, tebu, teh, kayu jati, dan kayu besi. Sektor pertambangan menghasilkan tembaga, timah, dan perak. Sementara itu, sektor industri masih terbatas jumlahnya, yang pada umumnya berupa industri pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan yang dikelola oleh pemerintah. Yang ketujuh, Vietnam. Kegiatan ekonomi penduduk Vietnam yang utama adalah pertanian dengan hasil utama padi. Selain padi, hasil pertanian lainnya antara lain buah-buahan, kacang-kacangan, jagung, tebu, kapas, kopi, teh, dan karet. Hasil ternak berupa kerbau, sapi, babi, dan unggas. Hasil tambang berupa antraksit, biji besi, fosfat, emas, timah, dan grafit. Perikanan dipusatkan di Teluk Tonkin dan Laut Cina Selatan. Sementara hasil industri antara lain semen, tekstil, pengolahan makanan, kertas, dan bahan-bahan kimia. Yang ketujuh, Kamboja. Kamboja merupakan negara agraris sehingga kegiatan ekonomi penduduk yang utama adalah pertanian. Hasil pertanian utama adalah padi, jagung, kedelai, dan lada yang banyak diusahakan di sekitar Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap. Hasil perkebunan berupa karet dan tebu. Kamboja merupakan negara yang miskin kandungan mineral. Belum ada kegiatan industri besar di negara itu. Di sisi lain, negara ini memiliki sumber daya alam selain pertanian berupa perikanan di sungai dan danau yang cukup melimpah. Yang kedelapan, Laos. Laos merupakan negara agraris. Sebagian besar penduduknya kegiatan ekonomi adalah pertanian. Nah, pertaniannya diusahakan di sekitar Sungai Mekong. Hasil pertanian yang utama adalah padi, jagung, dan tembakau. Hasil tambang yang ada di Laos adalah timah, timbal, perak, dan emas. Negara Laos mengembangkan perdagangan antar negara dengan komoditas ekspor utama antara lain timah, kayu, dan kulit hewan. Yang kesembilan, Filipina. Filipina adalah negara agraris sehingga kegiatan ekonomi penduduknya adalah pertanian. Hasil utamanya padi, tebu, kelapa, tembakau, dan rami. Kegiatan penduduk lainnya adalah di bidang perdagangan, industri, dan pertambangan. Hasil tambang utama yang ada di Filipina, emas, perak, mangan, biji besi, dan tembaga. Filipina juga mengembangkan objek wisata alam di berbagai tempat, misalnya pemandangan alam di kawasan Gunung Mayon dan wisata budaya tarian tradisional Tinikling. Yang ke-10, Timor Leste. Timor Leste ini belum masuk dalam anggota ASEAN tapi letaknya di kawasan Asia Tenggara. Nah, kegiatan perekonomian Timor Leste meliputi bidang pertanian, perhutanan, perikanan, industri, dan jasa. Penduduk Timor Leste sangat bergantung pada bidang pertanian, terutama jagung yang merupakan makanan pokok, beras, singkong, dan ubi. Kerbau, sapi, kambing, dan ayam merupakan peternakan yang ada di Timor Leste. Di beberapa pelosok desa, perdagangan dengan sistem barter. Barter itu berarti barang diganti dengan barang, jadi bukan dengan uang tapi barang dengan barang. Masih dapat ditemukan di pelosok-pelosok desa.
Komoditas perkebunan penting yang banyak diusahakan penduduknya antara lain kopi, cengkeh, kelapa, dan kayu cendana. Adapun hasil tambang yang dimiliki antara lain minyak, emas, mangan, dan marmer. Ya, itulah ya beberapa hasil ya, atau kegiatan ekonomi yang ada di negara Asia Tenggara. Semoga kalian dapat mengerti.